pemirsa, kembali lagi bersama kita di dalam acara tafsir pendidikan Islam. Tadi kita telah membahas tentang masalah urgensi dari tadabbur itu sendiri, tadabbur Al-Quran, dan sekarang kita ingin mengetahui bagaimana metode mentadabburi Al-Quran yang baik dan benar. Karena kita tahu mungkin banyak orang yang mentadabburi Al-Quran tapi mungkin caranya salah. Maka bagaimana cara yang benar dan baik serta tepat buat kita? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi penting kita memahami dan mengetahui metode yang tepat dan sahih di dalam mentadabburi Al-Quran. Karena tidak jarang orang-orang mencoba untuk mentadabburi Al-Quran tetapi salah jalannya, sehingga tidak sampai kepada makna Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin mentadabburi Al-Quran adalah persiapan niat. Jadi membersihkan niat kita, membersihkan hati kita. Karena kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berinteraksi bukan dengan sembarangan, bukan dengan hal apapun yang terpenting, kecuali kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, menata niat dan menyiapkan niat ini adalah sangat penting sekali. Karena kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi innamal a'malu binniyat. Karena amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi sesuai niatnya. Jadi kalau orang itu salah niatnya, pasti dia akan tidak pernah sampai jalannya. Sehingga niat itu sangat dibutuhkan. Niat yang ikhlas, niat yang suci, dan mensucikan jiwa, mensucikan hati ini sangat penting sebelum kita mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah suci. Al-Quran tidak akan bertempat di hati orang-orang yang kotor. Al-Quran tidak akan menyatu dengan orang-orang yang hatinya kotor. Oleh karena itu, hati yang suci itu adalah bagian terpenting di dalam mentadabburi Al-Quran. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an mengingatkan kepada kita, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau seandainya kalian itu hatinya suci, bersih dari noda-noda dosa, kotoran-kotoran syubhat dan kotoran-kotoran hawa nafsu, maka ketika kalian berinteraksi dengan Al-Quran tidak akan pernah merasa kenyang. Jadi maunya kepingin tambah terus, sehingga kita begitu asik, begitu menikmati membaca dan juga mentadabburi Al-Quran. Makanya kenapa harus menata niat dan juga menata hati? Karena Al-Quran ini butuh kesucian hati kita. Al-Quran tidak akan menyatu dengan hati yang kotor. Ketika kita membaca Al-Quran baru satu halaman, baru satu ayat, kita membaca dan mentadabburinya, terasa bosan dan terasa jenuh, itu berarti ukuran hati kita kotor. Ada masalah dalam hati. Karena ketika orang hatinya suci, bersih, dia tidak akan pernah kenyang dengan ayat-ayat Allah ini. Dia kepingin selalu dan selalu bersama ayat-ayat Allah ini. Makanya betul tadi kata sahabat Utsman bin Affan, kalau orang itu hatinya suci, dia tidak akan pernah kenyang terhadap Al-Quran. Sehingga dia kepingin terus dan bisa menikmati interaksi antara dirinya dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang hatinya hidup. Orang hatinya mati tidak bisa menangkap, tidak bisa merespon Al-Quran. Dan tidak akan pernah sampai makna ke dalam dirinya. Jadi makanya Al-Quran itu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan. Jadi tidaklah Al-Quran itu kecuali hanya peringatan. Dan Quran yang nyata sebagai inzar, peringatan bagi orang siapa? Orang yang hatinya hayyan. Orang yang hidup. Yang dimaksud adalah hayatul qulub, hatinya hidup. Sehingga ketika hati kita mati saat berinteraksi dengan Al-Quran, tidak ada manfaatnya. Maka untuk itu kita perlu menghidupkan kembali hati kita, membersihkan kembali niat kita saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang hatinya hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mentadabburi Al-Quran itu, yang kedua, hendaklah kita membaca ayat per ayat, huruf per huruf, dengan mujawwadah mufassarah, dengan tartil, dengan bacaan
yang betul-betul kita melaksanakan makharijul hurufnya ya. Ya. Dengan bacaan yang betul-betul kita melebur dengan bacaan itu, alias betul-betul kita menikmati bacaan itu ya. Jadi jangan membaca dalam kondisi lalai, baik lisannya ataupun hatinya. Makanya kenapa Nabi SAW di dalam riwayat Abu Dzar dijelaskan, Nabi terkadang membaca Al-Quran itu dengan qiraah, dan qiraahnya itu tidak hanya mufassarah, mujawwadah, tidak hanya sekedar tartil, tetapi Nabi terkadang mengulang-ulangnya terus ya, mengulang-ulang terus. Bahkan Nabi pernah dalam satu salat malam mengulang satu ayat sampai subuh ya. Satu ayat itu. Satu ayat. Karena betul-betul menikmati itu ayatnya, dan betul-betul mengilhami itu maknanya di dalam ayat tersebut itu sampai ya. Ini diriwayatkan oleh sahabat dan juga ditiru oleh sahabat yang lain. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Di dalam surat Al-Maidah itu 118 ya. Itu diulang-ulang Nabi terus ya. Diulang-ulang sampai subuh. Hanya satu ayat. Mentadaburi yang sangat luar biasa ini. Jadi satu ayat ditadaburi ya. Diingat maknanya, difikirkan maknanya. Jadi betapa Nabi SAW betapa menikmati ini makna. In tu'adzibuhum ya Allah, seandainya engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Jadi betapa Nabi SAW betul-betul meresap di dalam dirinya ini makna ya. Betapa kekhawatiran Nabi turunnya azab kepada umat ini, khawatir Nabi, sehingga Nabi SAW mentadaburi ayat ini dan diulang-ulang terus. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, seandainya engkau mengampunkan mereka, sesungguhnya engkau adalah maha aziz ya, maha perkasa, dan juga maha bijaksana. Diulang-ulang terus oleh Nabi SAW. Ini adalah salah satu cara untuk mentadabbur Al-Quran. Selain kita membaca dengan bacaan yang tartil, kemudian kita melakukan tarji, mengulang-ulang satu ayat. Dan ini sangat bermanfaat ketika kita sebagai pemula untuk menghafal Al-Quran ya. Itu selain Al-Quran itu akan mudah kita hafal ya, akan mudah untuk kita resapi, mungkin untuk menguatkan hafalan, salah satunya dengan cara tarji tadi, diulang-ulang terus. Selain diulang-ulang, kita juga menikmati maknanya, sehingga makna itu betul-betul meresap di dalam hati kita ya. Bahkan Ibnu Mas'ud itu ya juga meniru Nabi dan mencontoh Nabi ya. Pernah mengulang satu ayat, diulang-ulang terus. Salah satu ayat yang sering diulang oleh Ibnu Mas'ud adalah wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Jadi ya Allah ya, tambahkanlah ilmu ya. Tambahkan ilmu yang bermanfaat. Diulang-ulang terus itu ayat ya. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum ya. Ini juga yang diulang-ulang oleh Asma binti Abi Bakar ya. Jadi sahabat ini kebiasaan mereka itu mencontoh Nabi, bagaimana tidak bosan-bosannya mengulang-ulang satu ayat ya. Tujuannya adalah untuk merasapi maknanya ya, untuk menikmati ya, bacaannya ya. Karena para sahabat yang hatinya bersih itu tidak pernah bosan ya, tidak pernah bosan untuk mengulang-ulang ayat ya. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitabnya Minhajul Qasidin ya, mengulang-ulang ayat ya, dengan metode tarji tadi ya, atau taradudut tilawah. Jadi mengulang-ulang tilawah tadi itu adalah bagian terpenting ya, untuk orang itu mentadaburi Al-Quran ya. Bagian yang sangat penting ketika kita hendak mentadaburi Al-Quran, karena terkadang orang itu mendapatkan satu taksir ya, pengaruh ya, bacaan, pengaruh makna di dalam Al-Quran tadi itu salah satu tandanya adalah dengan mengulang-ulang tadi. Jadi dengan mengulang-ulang itu adalah sangat efisien untuk kita mentadaburi Al-Quran. Jadi sekali lagi, setelah kita menata niat tadi, membersihkan hati, kemudian yang berikutnya adalah kita dengan membaca dengan tartil dan juga sekaligus mengulang-ulangnya dan juga menikmati makna kandungan yang ada pada
ayat tersebut. Ini adalah cara yang paling bagus dan mudah. Tetapi juga yang ketiga ini yang paling penting kita sampaikan juga, bahwa setelah kita membaca dengan bacaan yang tartil, ya, mufassarah tadi, kemudian dengan mengulang-ulangnya, penting juga kita untuk mengetahui maknanya. Jadi mengetahui maknanya. Paling tidak kita itu pahamlah terjemahnya, ya. Jadi paham terjemahnya. Dan perlu membuka kitab-kitab tafsir supaya kita paham itu maknanya. Jadi setelah kita paham maknanya, ketika kita mengulang-ulang itu rasanya akan enak, ya. Jadi rasanya itu meresap di dalam dada kita. Jadi oleh karena itu tadabbur, ya, tidak cukup dengan bacaan, ya. Tadabbur itu perlu kita mengetahui makna kandungannya, baik melalui terjemah, ya. Kalau kita kesulitan untuk memahaminya, bukalah kitab-kitab tafsir. Sekarang banyak buku-buku tafsir yang sudah diterjemahkan, seperti tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Qurtubi misalkan, ya. Banyaklah kitab-kitab. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya paling tidak membaca terjemahnya, ya, terjemah tafsir Imam As-Sa'di misalkan, yang banyak ditemui di pasaran itu, baca. Jadi, dan harus berguru, ya, harus berguru. Ya, artinya kita jangan belajar agama itu dengan cara otodidak. Jangan mentadabburi Al-Quran itu dengan cara otodidak. Karena saya sering jumpa orang-orang yang mentadabburi Al-Quran dengan cara otodidak itu, ujung-ujungnya adalah kesesatan. Dan ini juga sudah banyak, ya. Sudah banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam, penyimpangan-penyimpangan, ya, yang terjadi ketika mentadabburi Al-Quran karena tidak menggunakan tafsir yang benar dan juga tidak menggunakan guru, ya, sehingga tadabburnya adalah keliru dan menyimpang dari manhaj yang sahih, ya. Ya. Baik pemirsa, tadi kita telah melihat bersama dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Sudah ada beberapa langkah, ya Ustaz, ya. Sudah tadi setelah disampaikan 3 langkah. Kita akan sambung lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Hmm.